warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, hari ini kita akan belajar Mapel IPAS kelas 4 Bab 2 tentang wujud benda. Kita akan belajar wujud benda, mengenal berbagai wujud benda dan perubahan wujud benda. Yang pertama, kita akan mengenal wujud benda. Wujud benda ada 3. Yang pertama ada benda padat. Kemudian ada benda cair. Lalu ada benda gas. Benda padat ada banyak sekali contohnya di muka bumi ini. Di lingkungan kita ada banyak sekali. Contohnya yang pertama ada meja, ada kursi, ada buku, ada juga pensil, ada margarin, ada juga coklat batangan, dan lain-lain. Kemudian, benda padat tersebut memiliki sifat. Ada beberapa sifat benda padat. Mari kita coba lihat. Yang pertama, bentuk dan besarnya tetap, tidak tergantung pada tempatnya. Kemudian yang kedua, menempati ruangan. Lalu yang ketiga, dia mempunyai massa atau berat. Kemudian yang keempat, dia dapat dipegang. Benda padat dapat dipegang ya. Kemudian yang terakhir, volume selalu tetap. Dia volumenya tidak berubah. Kemudian kita akan mengenal benda yang kedua. Benda cair. Benda cair contohnya juga ada banyak sekali di muka bumi ini. Kita sebutkan contoh kecilnya saja ya. Yang pertama ada air. Yang kedua ada sirup. Lalu yang ketiga ada minyak goreng. Yang keempat ada minyak tanah. Yang kelima ada bensin dan lain-lain. Itu hanya sebagian kecilnya. Lalu kita akan mengenal juga sifat-sifat benda cair. Yang pertama, sifat benda cair adalah 1. Dia menempati ruangan. Yang kedua, bentuk benda cair sesuai dengan wadahnya. Jadi, ketika benda cair tersebut nanti, contohnya seperti ini, air es atau air minum dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan menyerupai gelas. Adalah ketika air dimasukkan ke dalam teko, maka air berbentuk menyerupai teko. Lalu sifat benda cair yang ketiga. Sifat benda cair yang ketiga adalah air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya, air terjun. Jika kita melihat air terjun, airnya mengalir dari yang tinggi, bukan? Iya, air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contoh lain seperti ketika kita menuang air dari botol atau dari teko ke dalam gelas, maka air tersebut mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, bukan sebaliknya. Sifat benda cair yang keempat adalah air menekan ke segala arah. Contohnya seperti gambar tersebut, ketika air dimasukkan ke dalam plastik, lalu plastik diberi lubang dari segala arah, maka air akan mengalir dengan deras dari segala arah yang telah dilubangi. Itu menandakan karena ada tekanan air. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perubahan wujud materi atau benda. Perubahan wujud benda dapat kita lihat pada diagram di samping. Diagram berbentuk segitiga ini menjelaskan perubahan wujud benda. Yang pertama ada perubahan wujud benda mencair. Kemudian yang kedua ada membeku. Kemudian yang ketiga ada menguap. Yang keempat ada mengembun. Lalu yang kelima ada menyublim. Kemudian yang keenam ada menghablur atau mengkristal. Kita simak yang pertama, yaitu mencair. Contoh mencair bisa kita lihat dari gambar di samping. Contohnya adalah ketika es batu yang ditaruh di luar atau di meja,
dia akan mencair. Yang mulanya berbentuk es batu, dia akan berubah menjadi air. Jadi mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Selain es batu, ada contoh lagi. Kita lihat. Nah, ini ketika coklat datang dipanaskan. Lalu perubahan wujud benda yang kedua ada membeku. Contoh dari membeku adalah ketika kita memasukkan air ke dalam kulkas, lama-kelamaan air tersebut akan mengeras. Nah, air tersebut akan berubah dari cair menjadi padat, maka dikatakan membeku. Contoh lain dari membeku adalah kebalikannya tadi. Ketika coklat yang cair kita diamkan atau kita masukkan ke dalam kulkas, lama-kelamaan coklat tersebut juga akan membeku. Selanjutnya kita akan mengenal perubahan wujud yang ketiga, yaitu menguap. Kita pernah lihat ketika ibu kita sedang memasak air di dapur. Ketika air sudah panas, lalu kita buka tutupnya, apakah itu akan mengeluarkan uap? Coba kita lihat contohnya di samping. Nah, ini contohnya ketika air yang direbus panas, tapi ketika api tidak dimatikan, lama-kelamaan air akan menyusut atau akan berkurang. Karena apa? Karena air tersebut menguap. Jadi, menguap adalah perubahan benda yang dari cair menjadi gas atau dari cair menjadi uap. Contoh lain, ketika kita menjemur pakaian di luar, pakaian kita yang kering, kita jemur di luar di bawah sinar matahari, lama-kelamaan pakaian tersebut akan kering, maka air tersebut akan menghilang dan menguap karena sinar matahari. Lalu kita akan mengenal perubahan wujud benda yang keempat, yaitu mengembun. Pernahkah kalian bangun pagi-pagi, membuka pintu keluar, melihat tanaman di sekitar kalian, melihat rumput-rumput di luar, ada titik-titik airnya? Pernah tidak? Pernah kan? Ya, itu adalah embun. Dari mana asalnya embun? Embun berasal dari gas yang berubah menjadi cair. Jadi asalnya adalah dari udara di malam hari yang dingin atau oksigen di malam hari, lalu dia berubah menjadi cair. Jadi embun yang ada di atas tanaman dan di atas rumput. Lalu ada contoh yang kedua, yaitu ketika kalian menuangkan air dingin ke dalam gelas. Kita lihat di luar gelas tersebut ada titik-titik airnya, bukan? Ya, itu dinamakan embun. Jadi, ketika menuang air dingin ke dalam gelas dan kemudian di luar gelas tersebut terdapat titik-titik, itu dinamakan embun. Jadi, perubahan dari suhu dingin di luar gelas, dia berubah menjadi cair. Akan mengenal perubahan wujud benda yang kelima, yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, kita bisa lihat di samping, yaitu kapur barus. Ya, benar sekali, kapur barus. Ketika ditaruh di dalam lemari, lama-kelamaan kapur barus yang semula bentuknya besar, bulat, padat, dia akan menghilang atau mengecil. Nah, itulah yang dinamakan menyublim. Dari benda yang awalnya padat, dia menjadi gas yang tidak terlihat. Yang terakhir, kita akan mengenal perubahan wujud benda yang dinamakan menghablur atau mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contoh kecilnya saja kita lihat di samping. Nah, ini adalah gambar knalpot yang hitam. Kenapa knalpot bisa hitam? Karena gas atau asap yang dikeluarkan mengkristal dan lengket di sekitar knalpot. Jadi udara yang awalnya dari karbon dioksida tersebut menempel di knalpot dan knalpot menjadi hitam. Itulah kristal dari karbon dioksida tersebut.
Kemudian ada contoh yang terakhir yaitu es kering. Es kering yang terbuat dari karbon dioksida. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, anak-anak siapkan pensil dan bukunya. Kita akan latihan mengerjakan soal. Kita lihat soal yang akan ditampilkan nanti. Sekian materi yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa belajar, tingkatkan prestasinya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.